Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Saya lagi ada di warung sepeda Jogja. Saya dipasrai kerjaan sama Om Teguh untuk ngoperin grup set Stratos S5 disknya ke Yueleo R12. Itu bahannya Stratos S5 disk punyanya Om Teguh. Kita oper isian grup setnya semuanya kecuali handlebar sama stem ya, karena kalau Yueleo itu frame setnya udah dapat handlebar sama stem dan bottom bracket. Soalnya beda, bottom bracketnya si Yueleo itu pakai press fit, kalau Stratos S5 masih pakai BSA. Nah, ini hasil pengerjaannya, hasil akhir pengerjaannya. Hampir nggak ada kendala yang berarti, dan ini bisa jadi inspirasi teman-teman yang punya Stratos S5 disk, terutama yang tahun 2022, untuk mungkin bisa oper group set ke frame set yang lain. Nah, sebelum ini kita pernah punya project oper group set juga sama isiannya Stratos S5 disk juga 2022. Kita pindah ke frame setnya track Emonda yang tahun 2021. Jadi kabelnya juga clean look. Nah, yang jadi masalah Stratos S5 disk itu adalah dia masih belum pakai sistem inner kabel di headsetnya. Di area sini belum pakai sistem inner kabel ya, teman-teman bisa lihat di sana. Kabelnya masih banyak muncul di mana-mana. Jadi kalau dari estetikanya tuh agak kurang nyaman dilihat. Nah, kalau kita oper ke Yueleo itu bisa jadi bener-bener clean look kayak gini. Ini jadi bener-bener clean look. Di sini ada pin Yueleo, kita sengaja sisain supaya nanti kalau mau naik masih bisa pakai spacer lagi di bawah. Jalur kabelnya masuk semua si Yueleo ke headsetnya, ukuran headsetnya juga lebih besar. Jadi bisa jadi bersih seperti ini, benar-benar bersih. Bar tipnya kita juga baru, kita pakai bar tip baru Cyclo Fashion, ini bar tip andalannya WSJ. Dia empuk, nyaman digenggam, dan juga awet. Nah, itu keunggulannya si Cyclo Fashion. Kalau bar tip lain mungkin Bond Treasure, dia empuk juga tapi nggak terlalu awet. Dia kalau kena panas, hujan, itu lama-lama dia pada ngelupas. Kalau si Cyclo Fashion ini enggak, dia benar-benar awet. Saya udah pakai lama dan nggak pernah ada masalah atau keluhan sama Cyclo Fashion. Ini frame set Yueleo-nya, size-nya ini 50. Jadi untuk tinggi badan antara 168 sampai 175 atau 165 sampai 175 masih masuk lah ya di ukuran itu. Lalu yang kita ubah berikutnya juga, kita pakai sadelnya Entity Flux. Tadinya kita mau pakai sadel yang bawaannya Stratos S5, tapi pas kita pakai itu jadi bentuknya agak kurang bagus. Pertama karena tinggi sadelnya si Entity biasa itu di sininya tinggi, jadi kelihatan ada ruang kosong di sini. Terus juga bentuknya itu memanjang, jadi kurang bagus. Nah, kita pakai si Entity Flux ini sangat menyelesaikan permasalahan di sisi sadel. Selain dia secara estetikanya lebih bagus juga, pas dikendarai sensasinya itu udah kayak sadel-sadel mahal. Jadi sadel Entity Flux ini dari dulu waktu saya mulai main road bike dari Stratos itu saya udah pakai ini, salah satu sadel favorit saya si Entity Flux ini. Grup setnya Shimano 105, kita pindah semuanya. Sprocketnya kebetulan sama Om Teguh udah di-upgrade ke 1134. Cranknya tetap sama, dia pakai ukuran 3450, jadi sudah cukup oke buat nanjak. Dan membantu si Yueleo ini juga karena dia meskipun diklaim sebagai salah satu frame yang paling all round si R12 ini, tapi tetap aja aero shape desainnya itu dia lebih membantu kalau di plus di track datar. Kalau di climbing dia memang agak sedikit berat, terutama juga karena saya sendiri nggak terlalu suka climbing, saya lebih suka aero. Jadi menurut saya si R12 ini masih cukup berat buat climbing. Buat teman-teman yang sudah terlanjur roso climbing, saya rasa sih nggak akan ada terlalu banyak masalah atau keluhan di R12 dan frame setnya. Mas Doni tuh udah kemana-mana pakai R12 nggak ada masalah. Oke, nah asal usulnya dari si L12 ini juga dia awalnya dirakit sama klien WSJ, belinya juga di WSJ. Lalu dia upgrade frame set lagi dan frame setnya ini dititip jualkan. Nah pas
kemarin Om Teguh ke warung lihat R12-nya, langsung request buat dioper Stratos S5-nya ke Yueleo R12. Jadi ini kondisinya bekas, bottom bracketnya udah pakai sibir, jadi udah cukup bagus. Kalau pas dapat bekas, teman-teman juga bisa dapat harga yang sangat bagus. Karena kalau barunya itu Yueleo sekarang masih ngejual 19.750, mungkin dengan beberapa toko punya ketentuan diskon, saya nggak tahu. Tapi yang jelas standar retail price-nya 19.750. Frame set ini bisa didapatkan dengan harga di bawahnya, sudah termasuk bottom bracket juga. Bottom bracket sibir kalau dihitung terpisah itu sekitar 2,5 sampai 2,8 juta. Jadi dengan budget yang minimalis kita bisa dapat frame Yueleo meskipun bekas kondisinya tapi masih sangat oke. Lolos quality controlnya WSJ pasti, dan juga udah dapat free bottom bracket sibir. Itu cukup oke. Oke, Shimano 105 ini 53.4. Dia pakai 53.4. Lalu pedalnya udah pakai pedal klit 105 juga. RD-nya 105, wheelsetnya NTT XL3 105 dengan barnya dia pakai Maxxis Dolomites 728. Jarang orang yang pakai ban ini. Nanti kita coba tanya Om Teguh, kenapa kok pakai Maxxis? Oke, ini bannya mirip-mirip kayak modelnya Vittoria Rubino. Dia ada sisi untuk hard terrain-nya di sebelah sini, dan di tengahnya itu untuk road. Jadi ini kombinasi antara flat dan mungkin agak terrain, aspal halus, dan mungkin jalan yang agak kasar. Itu. Kemudian di frame set Yueleo kita juga udah dapat barfly. Ini ada banyak pasangan di sini. Ada yang buat Garmin, ada yang buat Wahoo, macam-macam. Teman-teman bisa customize dengan ganti pin di sininya, dicopot lalu diganti sama holder yang lain. Tapi intinya ini holdernya free dari Yueleo, karbon, jadi udah bisa langsung dipakai. Drivetrainnya Om Teguh juga masih cukup oke banget. 105 disc brake-nya masih cukup oke. Hampir nggak ada catatan ya, lecetnya juga masih minor banget, masih cukup keren. Ini oke menurut saya. Hasil akhir dari pemindahan group set ini juga cukup menarik. Kalau dari sisi bobot memang kita belum bisa terlalu membahas sisi bobot di frame set Yueleo ya, karena bagaimanapun juga aero shape desainnya itu dengan ukuran headset yang juga untuk inner kabel yang cukup besar, itu membuat mau nggak mau bobot sepedanya dipengaruhi oleh frame setnya jadi agak lebih berat. Saya pernah ngerakit Yueleo R12 dengan Ultegra, wheelsetnya alloy juga. Waktu itu kita dapat bobot sekitar 8,3. Itu hampir sama dengan Giant TCR Advance 1 disc yang juga pakai alloy. Jadi kalau dari sisi bobot sih ini masih ya sekitaran itulah 8,3, 8,5. Kalau 105 wheelsetnya ini saya rasa bobotnya mungkin sekitar 8,4 atau 8,5 kg. Tapi cukup worth it. Kalau dari sisi kosmetik dia menurut saya very good price and reasonable price, very reasonable price ya. Dengan harga frame set yang segitu kita udah dapat sepeda yang sekeren ini. Clean look, bener-bener bersih, dan modelnya juga kekinian banget. Kalau teman-teman ingat sama Canyon CF SLX Ultimate, Yueleo ini bentuknya mirip banget loh sama si Canyon itu. Nanti teman-teman bisa riset deh, coba lihat dari sisi geometri dan segala macamnya. Saya sih bukan orang yang banyak riset ke geometri, saya pemakai aja, jadi saya cuma bisa ngelihat dari apa yang saya lihat tanpa memperhatikan data saintifik ya. Kalau mau diskusi tentang itu bisa, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Nah oke, mungkin itu dulu pembahasan saya soal ganti baju si Stratos S5 disc ke Yueleo R12. Yang punya S5 disc dan mulai ketar-ketir bisa kontak Warung Sepeda Jogja. Kita ada beberapa stock frame set. Sepeda ada banyak koleksi di Warung Sepeda. Mulai dari Cervelo Track, ada Soloist juga ada, Madon ada, S7 ada, Canyon ada, Cinelli juga ada, Trek Emodo SLR juga ada. Kita ada banyak stok pokoknya.
Wheelset juga ada beberapa copotan, beberapa baru. Teman-teman nanti bisa kontak Instagram kita di Warung Sepeda Jogja. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau teman-teman merasa terbantu sama videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.